Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang 3 alasan kenapa kurikulum merdeka harus diberlakukan. Kenapa materi ini penting? Karena di beberapa guru ada yang punya pandangan negatif. Katanya ganti menteri pasti ganti kurikulum. Ini hanya sekedar proyek dari pemerintah. Bisa kami pastikan bahwasanya pemerintah adalah benar-benar ingin memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Makanya ada 3 alasan penting kenapa kurikulum merdeka harus diberlakukan. Yang pertama adalah adanya evaluasi dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 serta kurikulum darurat. Kemudian juga karena adanya learning crisis, terjadi krisis pendidikan di Indonesia yang sudah berlangsung sejak lama dan diperparah dengan adanya COVID-19. Dan yang terakhir, kenapa kurikulum merdeka harus diberlakukan? Tentunya adalah untuk menghadapi perkembangan zaman. Mari kita bahas satu persatu. Alasan pertama adanya evaluasi terhadap kurikulum 2013. Sebenarnya kurikulum 2013 itu tidak jelek, sudah bagus. Tetapi karena untuk menghadapi tantangan zaman perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan di beberapa hal. Di antaranya, yang pertama adalah kurikulum 2013 dinilai terlalu luas. Kompetensinya terlalu luas, terlalu padat, sehingga para guru harus kejar tayang untuk menyelesaikan muatan kurikulum yang ada pada struktur kurikulum. Sehingga biasanya tanpa peduli anak itu paham apa tidak, dan guru juga tidak punya kesempatan untuk memakai model pembelajaran, karena kalau model pembelajaran biasanya itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga guru biasanya hanya ceramah saja, bukan karena guru tidak mampu, tetapi karena memang dikejar oleh muatan kurikulum yang terlalu padat. Makanya nanti di kurikulum merdeka, muatan kurikulum itu disusun dalam bentuk capaian pembelajaran yang disusun hanya materi esensial saja. Kita nanti para guru dan satuan pendidikan punya wewenang untuk menerjemahkan ke dalam tujuan pembelajaran beserta urutannya yang biasa kita kenal sebagai alur tujuan pembelajaran. Kemudian evaluasi yang kedua adalah mapel informatika dulu hanya sebagai pilihan, tetapi nanti mulai di SMP informatika menjadi mapel wajib, karena kemampuan informatika ini sangat dibutuhkan pada era sekarang, era industri 4.0. Kemudian catatan yang ketiga adalah adanya jam belajar yang dinilai cukup padat dan kurang fleksibel. Pada kurikulum 2013, jam pelajaran itu kan disusun per minggu. Misalkan matematika seminggu ada 6, ya harus 6 terus. Tapi nanti di kurikulum merdeka jam pelajaran disusun per tahun, sehingga guru dan sekolah punya keleluasaan dalam mengorganisasikannya. Misalkan matematika, semua beban matematika diajarkan di semester 1, nanti di semester 2 tidak usah ada matematika, itu boleh. Itu hanya misal, itu bukan pemaksaan, tetapi pemerintah memberi celah kepada sekolah dan guru yang terbiasa untuk berinovasi. Kemudian yang ketiga, yang keempat adanya pemaksaan pada pendekatan pembelajaran. Kalau di SD dulu wajib tematik, dan di SMP SMA wajib berbasis mapel. Tapi nanti di kurikulum merdeka semuanya fleksibel. SD boleh tematik, boleh mapel, boleh integratif. Demikian juga untuk SMP dan SMA. Kemudian catatan yang ketiga adalah perangkat pembelajaran yang terlalu banyak sehingga menyulitkan guru. Nanti di kurikulum merdeka sudah diberikan contoh perangkat pembelajarannya. Sekali lagi bahwa perangkat pembelajaran ini bukan hanya bersifat administratif saja, tetapi memang benar-benar disusun sebagai pedoman kita dalam mengajar di ruang kelas.
perangkat pembelajaran itu tidak memberatkan, kita boleh menyusun sendiri atau boleh memakai contoh yang sudah ada di pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah rumusan kompetensi. Dulu itu terpisah, ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap sosial. Nah, sekarang nanti tidak ada pemisahan lagi, semuanya sudah terintegrasi dalam capaian pembelajaran yang disusun paragraf itu, termasuk juga penilaiannya nanti tidak terpisah-pisah. Kita lanjut Bapak Ibu. Alasan yang kedua adanya learning crisis. Krisis belajar di Indonesia yang sudah berlangsung sangat lama. Tandanya adalah yang pertama, rendahnya literasi numerasi. Ini bisa dilihat dari hasil PISA yang diperoleh Indonesia itu selalu berada di bawah. PISA ini hanya salah satunya Bapak Ibu. Yang kedua adanya ketimpangan kualitas pendidikan antara di daerah dan di kota. Kemudian juga diperparah adanya wabah COVID-19. Berbicara mengenai kondisi pendidikan di Indonesia, ada sebuah penelitian yang sangat mencengangkan dari profesor dari Harvard University, bahwasanya anak-anak di Jakarta itu pendidikannya tertinggal 128 tahun dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara maju. Ini penelitian dilakukan di Jakarta, di kota besar. Bagaimana kalau pendidikan di daerah-daerah yang terpencil? Tentu lebih parah lagi. Kemudian yang kedua, hasil PISA ini juga menunjukkan bahwasanya Indonesia ini sangat rendah sekali kualitas pendidikannya. Kita berada di posisi 6 dari bawah Bapak Ibu. Temuan lainnya adalah lebih dari 50% siswa Indonesia itu terbiasa datang terlambat. Nah, kalau kita melihat ranking secara lengkap, Indonesia berada di sini Bapak Ibu, di bawah Panama ini. Dari sekian banyak negara, kita berada di 6 terbawah. Kemudian yang terakhir, alasan yang terakhir tentu saja adalah untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman, bahwa sumber daya manusia Indonesia, generasi Indonesia harus dibekali dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman, di mana kita sekarang sudah berada di abad 21, era industri 4.0. Kalau pendekatan pembelajaran kita masih dengan pola yang lama, tentu saja anak didik kita akan semakin tertinggal. Paling tidak kita sudah hafal Bapak Ibu 4 karakteristik wajib di abad 21 yang biasa kita kenal dengan 4C, yaitu ada critical thinking, ada collaboration, ada communication, dan ada creativity. Kalau critical thinking ini adalah berpikir secara rasional. Ketika kita memperoleh sebuah informasi, kita tidak langsung percaya, kita tidak langsung mengambil tindakan, tapi kita bandingkan, kita berpikir secara rasional, sehingga anak-anak bisa terhindar dari hoax. Kemudian communication adalah mampu mengungkapkan ide dan gagasan kepada orang lain. Kemudian collaboration adalah mampu bekerja sama. Dan creativity adalah punya sifat kreatif, mampu menciptakan ide dan karya. Keempat-empatnya ini sudah dirangkum oleh pemerintah di dalam profil pelajar Pancasila. Bahkan profil pelajar Pancasila itu adalah karakteristik abad 21 plus, karena ada tambahan keindonesiaan. Di antaranya adalah tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan juga ada bergotong royong. Ini adalah karakteristik abad 21 plus Bapak Ibu. Nah, begitu pentingnya profil pelajar Pancasila. Pentingnya itu seperti apa toh? Nah, ini Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila merupakan visi besar, cita-cita dan tujuan pendidikan, sekaligus komitmen penyelenggara pendidikan dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. Jadi pendidikan di Indonesia ini dianggap berhasil ketika anak-anak pelajar-pelajar Indonesia memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian profil pelajar Pancasila merupakan penunjuk arah bagi seluruh pemangku kepentingan
dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Acuan utamanya adalah profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang sehari-hari dibangun dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar. Makanya profil pelajar Pancasila itu dilakukan bukan hanya ketika pembelajaran proyek saja, tetapi semua kegiatan di sekolah adalah membentuk pelajar dengan profil pelajar Pancasila, baik itu di intrakurikuler ketika mengajar di kelas maupun ekstrakurikuler pelajaran sesuai dengan minat bakat maupun di budaya satuan pendidikan. Dan untuk memperkuatnya, maka nanti di kurikulum Merdeka ada pembelajaran kokurikuler yang khusus berdiri sendiri untuk memperkuat karakter profil pelajar Pancasila. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Kunjungi website kami paud.pusatkurikulum.id. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.